Tidak ada toleransi terhadap aksi persekusi, tapi apakah semua orang tahu bahwa mereka dilindungi dari aksi persekusi dan apa penyebabnya? Pak Arsul, saya ingin Anda menjelaskan mengenai bahwa persekusi ini atau tindakan yang masuk dalam kategori persekusi diatur dalam banyak pasal DKUH pidana maupun undang-undang lain adalah delik biasa yang kemudian seharusnya penegak hukum bisa secara proaktif tanpa ada laporan atau aduan dari siapapun yang merasa menjadi korban. Iya betul ya, sejauh yang saya baca pada umumnya mereka pasal-pasal yang tadi disebutkan dan bisa dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum terhadap para terduga ya pelaku tindakan main hakim itu sendiri, main hakim sendiri itu memang pasal-pasal yang bukan pasal delik aduan, tapi delik biasa. Nah, memang pada umumnya polisi itu selalu menunggu laporan. Nah, tapi dalam kasus-kasus di mana ini menimbulkan keresahan, kemudian menjadi atensi secara nasional di kita, ya, kita berharap polisi ini proaktif, ya, proaktif, ya, begitu ada isu, ada apa, polisi ini langsung masuk, ya, masuk ini, ya, tidak selalu kemudian masuk dengan satu mengambil tindakan dalam konteks proses hukum, bisa juga melakukan pencegahan sehingga ya dengan cara ya katakanlah dengan cara memperingatkan ya, karena ini kan tidak kemudian tiba-tiba menggeruduk ya, dan di polisi itu kan ada jajaran intelkamnya kan, intelijen keamanannya kan, ada Babin Kamtipmas, ada Babin Kamtipmas dan lain sebagainya. Ini juga harusnya dilibatkan. Nah itu saya kira secara aktif harus lebih digerakkan ya. Lebih digerakkan, komunikasi dan lain sebagainya. Karena kalau ini dilakukan, maka saya kira siapapun yang berniat untuk melakukan seperti itu akan mikir. Kalau polisinya dari awal sudah memperingatkan bahwa Anda jangan main hakim sendiri. Kalau Anda merasa bahwa ada pihak yang melakukan perbuatan pidana, Anda yang harus lapor kepada kami ya, dengan membawa bukti-buktinya, tapi bukan menyelesaikan sendiri. Saya kira itu. Pak Natalis, Anda juga melihat yang sama? Ya kalau saya berbeda ya, berbedanya gini ya. Memang sejatinya negara harus memastikan, ya negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Prinsip perlindungan, jadi the government obligation to protect on human right. Jadi itu prinsip dasar tuh, termasuk prinsip dasar adanya negara. Maka prinsip dasar adanya negara itu tertuang dalam preambul deklarasi human right. Bahwa setiap negara harus memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Berpijak dari prinsip ini, maka kalau di Indonesia, ya Indonesia aspek ketertiban dan keamanan warga itu terdistribusi di dalam berbagai unit pemerintah. Perlindungan terhadap perempuan dan anak diurus oleh kementerian yang bersangkutan. Perlindungan dari serangan terorisme diurus oleh lembaga tersendiri. Perlindungan dari ancaman narkotika diurus oleh. Jadi seluruh segmen perlindungan ketertiban dan keamanan itu terdistribusi. Seandainya di hulunya itu mereka mampu melakukan preemptif dan pencegahannya, preventifnya, maka kepolisian itu tinggal melakukan penegakan hukum. Makanya saya mau ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya membebani kepolisian. Karena itu presiden harus memastikan adanya perintah supaya seluruh kementerian itu bekerja untuk memastikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini kecolongannya itu di sini. Karena pemerintah, kementerian-kementerian itu tidak bekerja. Sehingga apa? Mulai dari tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum itu seakan-akan kepolisian yang bekerja. Kepolisian betul, ya, betul khususnya di dalam penegakan hukum, betul. Kepolisian itu pelaksana penegak hukum. Tetapi bagaimana memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kekerasan dan persekusi, itu adalah lembaga-lembaga, kementerian-kementerian, unit-unit, termasuk misalnya, termasuk Komnas HAM dari sisi human right, termasuk Komnas HAM khususnya terhadap diskriminasi ras dan etnik.
Karena basisnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Hanya harus gitu dikasih loh. catatan Pak Natalius. Itu hal yang idealnya memang begitu ya. Hanya kan persoalannya lembaga-lembaga lain itu punya karena tidak keterbatasan bekerja. jangkauan dan aparat. Karena Sudah tidak bekerja. barangkali pertama sudah Mereka nggak bekerja kurang itu. bekerja. Saya tidak boleh Kurang, surudan ya, untuk kurang mengatakan bekerja. tidak bekerja. Ya, itu kan Dan normatif. keterbatasan ini juga keterbatasan jangkauan aparat. Kalau polisi itu memang sampai pada level kelurahan Dengan unit-unit itu yang ada ada karena ya. punya Babin Kamtibmas, punya Polsek, itu sebetulnya. Iya. Karena itulah polisi memang yang Jadi- harus di depan. Jadi saya Gitu. sekali lagi saya mau membela polisi ini kali ini. Bahwa jangan semua itu membebani polisi. Aha. Polisi khususnya kalau seandainya dalam proses penegakan hukum yang tidak imparsial, tidak objektif, diskriminatif dan tidak adil, maka polisi bisa dikritik. Tetapi kalau persoalan perlindungan warga negara yang merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan yang terdistribusi dalam Tugas. seluruh aspek, itu sudah tidak perlu lagi ke polisi lagi. Tugas semua Tugas orang. semua Kalau orang. dilihat-lihat kalau kita harus mencari siapa yang salah, siapa yang punya tugas untuk kemudian mencegah dan memberantas saat terjadinya persekusi, tentu tidak akan selesai perbincangan kita malam ini karena ada banyak orang yang bertanggung jawab termasuk kita semua. Nah, bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk kemudian tidak terjadi persekusi dan tetap menjaga Indonesia supaya tetap damai? Kami akan bicarakan usai jeda di Kompas Malam.